Ya, selamat sore rekan-rekan dan sahabat-sahabat Indonesia. Eh, ini bagian dari seri ke-9 dari episode Bang Bangtut. Jadi kita menginspirasi teman-teman dengan kondisi seperti ini untuk tetap bangkit, jangan bangkrut. Nah, kita alami bahwa kondisi pandemi ini nggak semua orang juga siap. Nggak semua orang juga ngerasa bahwa, oh, pandemi ini kapan selesainya nggak bisa diukur. Dan mau nggak mau, orang harus berjuang dengan kondisi seperti ini. Dan nggak ada orang yang benar-benar siap dengan kondisi pandemi ini, isi kantongnya sanggup sampai seberapa waktu ya. Dan akhirnya banyak orang di kala pandemi, tabungan makin tipis, aset makin lama makin terkikis. Nah, kondisi ini nggak bisa dihindari. Nah, banyak orang-orang di sana, teman-teman kita juga mengalami dampak yang sama. Dan yang kita pikirkan bagaimana kita tidak terus-terusan berpikir tentang pandemi. Nah, tapi kita ingin menggali sesuatu sih dari rekan-rekan di sini dan minimal kita bisa berbagi cerita untuk saling menginspirasi. Kalau dari Om Benny, apa sih dampak pandemi buat company di sini? Dampak company langsung apa nggak langsung? Ya, secara langsung maupun nggak langsung pasti Iya efek langsung semua. ya langsung sama lah sama semua teman-teman juga. Jadi kita bidangnya di event, offline event, otomatis ya terus otomatis dari tadinya sudah ada event lagi loading pun di Cancel. kita loading hari ketiga, hari kelima, tiba-tiba semuanya buram dan hitam. Harapannya kita udah punya mimpi ini akhirnya Karena cancel. 2020 itu kalau ngelihat dari grafik ya, itu Januari Februari ini bagus banget kemarin. Januari Februari dan kedepannya ya udah oke lah. Grafiknya naik. Grafiknya tuh naiknya lumayan drastis ya kalau dari saya sendiri. Tiba-tiba Maret pengumuman semuanya di cancel. Nah sudah tiba-tiba ya buram, gelap, apa segala macam. Takut sih yang pasti pertama kali adalah takut karena masalah kesehatan. Ya. Karena belum punya banyak pengetahuan tentang COVID. Yang jelas. Pertama kesehatan dulu kita mikirin kesehatan. Saya dan tim saya di sini kesehatan gimana gitu segala macamnya kita lihat dulu. Otomatis semuanya bubar dalam artian diliburkan semuanya. Kita 1,5 bulan di rumah. Itu di bulan dari Maret kita mulai WFH itu tanggal 20-an lah sudah mulai WFH ya. Kita baru masuk pure lagi itu tanggal 1 Juni. 1 Juni. Nah, Ya. Panjang lah tuh urusannya. Panjang. Jadi kebetulan juga bidangnya ya event ya sama teman-teman biasanya ya. Kita ngelihat dari masa takut gimana rasanya berkembang terus menjadi sesuatu ya. Kita ngikutin aset segala macam. Tapi terutama sih masalah kita ngomong masalah ketakutan itu pertama kesehatan, yang kedua masukan. Iya, pemasukan. Iya, 1-2 bulan, 3 bulan lah paling. 4 bulan oke lah, kita masih bisa begitu ngelihat kondisi yang makin suram di bulan April gitu langsung aduh ini ada yang terjadi. Ternyata ya kerasa di dompet. Apalagi habis itu ada apa ini Pak waktu itu? Lebaran ya? Betul. Gaji berapa kali? Iya. Jadi ya ngobrol banyak lah. Kebetulan Pak Jaki ini ada konsultan keuangan saya, jadinya ya banyak ngobrol juga sama beliau. Gitu sih. Itu sih Pak sebenarnya. Pertama-tama di situ sih, takut yang awal. Ya. Respon pertama ya. Jadi ketika kita ngalamin kondisi kesulitan, masalah, pasti otomatis kita ngeresponin. Nah, setelah respon ini kita mau seperti apa? Jadi itu benar. Dan semua bergerak atau diam itu pilihan. Tadi sih makin sore makin asik Pak. Makin sore makin banyak orang. Iya. Artinya kita nggak lepas namanya untuk kita survive, untuk kita bertahan. Nggak bisa kita konyol-konyolan, makin lama makin habis, makin lama makin terpuruk. Dan kalau ingat kita sejarah, jadi ada cerita sebelum kita prepare sih sejarah bagaimana kita merangkak dari kota ke kota, dari tidur sana sampai tidur sini, itu sejarah loh Pak. Dan itu proses pengalaman yang nggak bisa kalau di inframe itu sudah pakai bingkai emas gitu Pak. Nah,
kalau menurut dari pengamatan Pak Zaki, gimana Pak kondisi pandemi ini Pak? Ya, kalau kondisi pandemi ini semua dirasakan sama ya, sama. Artinya semua skeptis di awal. Ya. Rasa ketakutannya ketakutan sudah datang duluan kan. Ada yang project itu sudah di depan mata, dari depan mata itu 2020 ya. sampai Desember close. Wow. Sudah penuh. Wow. Begitu tiba-tiba di pertengahan bulan Maret tiba-tiba jelek, waduh ini. Itu sudah sangat memusingkan para pelaku bisnis, apalagi di sektor jasa. Iya, jasa apalagi di event udah betul. Udah setengah mati rasanya. Di bulan-bulan pertama itu masih ada tabungan yang masih bisa dipakai. Ya. Yang dipikirkan adalah waktu itu bagaimana bisa membantu para pekerja yang membantu kita selama ini. Nah, betul. Tapi kan tergerus banyak ini. Iya. Mau sampai kapan dengan kondisi yang ini kita mau bertahan? Betul. Nah, akhirnya yang harus kita lawan adalah rasa takut kita kan sebenarnya. Nah, kalau ketakutan ini masih menyelimuti kita, terus kita mau ngapain ya? Iya. Nggak bisa bergerak ini. Betul. Kalau dari kondisi ini ya ada satu sisi bahwa ini adalah ancaman buat kita. Ya. Tapi kalau kita mencoba untuk melepaskan diri dari ketakutan, kita bisa melihat objektif. Ya. Ada sesuatu yang masih bisa dijalankan. Ada peluangnya. Ada peluangnya. Masih ada peluangnya. Karena dengan kondisi yang sekarang ini kan ada perubahan. Ada norma-norma baru berkehidupan. Betul. Tatanan baru. Pak. Nah, tatanan baru. Nah, norma-norma baru ini apa saja yang harus diikutin? Iya. Sekolah libur. Nggak boleh sekolah berinteraksi di lingkungan sekolah. Oh, berarti sekolah membutuhkan sesuatu yang bisa mendeliver pelajaran kepada siswanya. Dan tidak mungkin itu dihentikan. Itu sebuah kebutuhan yang harus berjalan. Artinya, oh ya, ada sebuah tools yang harus disiapkan untuk itu. Nah, satu contohnya misalnya, mungkin dulu ruang guru nggak begitu dilihat, sekarang orang berbondong-bondong belajar. Oh, lihat ruang guru. Ada di kita lagi nyiapin juga namanya Edumedia. Itu sudah mulai dilirik banyak sekolah-sekolah. Artinya ada peluang-peluang itu. Nah, kemudian di sisi mana di norma-norma tatanan baru ini yang bisa dijalankan? Dulu orang meeting harus ketemu. Ya. Akhirnya ada Zoom meeting. Oh ya ada ya. Walaupun angkanya secara bisnis masih kecil, tapi bisa dirunningkan. Itu yang bisa dilakukan. Sebenarnya banyak banget yang bisa dilakukan. Yang jadi masalah adalah selama ini kita sudah menikmati kue yang sangat enak sebelum pandemi. Zona nyaman. Nah, sudah berada di zona nyaman. Kita sudah ongkang-ongkang nih. Begitu kondisi yang seperti ini, kita pengennya masih ongkang-ongkang. Nah, sementara kondisinya sudah berubah 180 derajat, ya nggak bisa lagi. Musuh kita adalah diri kita sendiri sebenarnya. Yang jadi kendala di teman-teman itu adalah menurunkan pride-nya. Pride kita yang harus kita buang dulu nih. Kita simpen dulu lah di laci. Nggak usah pakai pride dulu lah ini. Harga diri kita, wah ya memang kondisinya begini, mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Yang memang harus turun lagi ke bawah, ya ini memang kenyataannya. Harus tetap bergerak. Karena dengan bergerak itu kita akan jadi seimbang. Seperti orang naik sepeda kan. Kalau kita diem aja di atas sepeda, pasti jatuh. Ini harus bergerak supaya kehidupan kita jadi seimbang.
Kalau kita lagi ngobrol dengan mentor bahasanya beda, Pak. Jadi kalau kita biasanya kalau kita terus melihat ketakutan itu sebagai pintu yang tertutup, ya tadi seperti yang kita bahas tadi, pintu yang tertutup, kita nggak akan bisa melihat pintu yang lain. Iya. Ketika ketakutan itu jauh lebih besar dari apa yang mau kita lakukan, sebenarnya kesempatan di sana luar lebih banyak, ya makin terpuruk, makin tergerus, ya makin habis. Tapi ketika sebenarnya kita meresponin semua keadaan ini dengan kita berusaha menyesuaikan kehidupan yang lebih baru, artinya kita merubah posisi kita sebenarnya. Tadinya kita berhadapan dengan pintu yang tertutup, berarti kita merubah posisi kita agar kita bisa melihat pintu yang lain. Gitu nggak, Pak? Ya. Nah, tadi panjang lebar sih saya ngelihat bahwa ketika pertama kali masuk, bisnis di tempat ini tetap jalan. Dan saya lihat dari setiap pintu, dari setiap ruangan itu masih wow gitu loh. Dan saya nggak pernah bayangkan bahwa ada juga bisnis seperti ini. Ya. Dan itu peluang yang nggak banyak orang geluti. Seperti yang tadi dibahas sama Om Benny. Saya itu melakukan sesuatu yang berbeda. Dan tipikalnya ngulik. Apa sih Pak resepnya? Resepnya pingin buat sesuatu yang beda. Banyak berlatih dan minum Milo setiap hari. Apa namanya? Ya itu tadi kan tadi bilang mesti bergerak apapun yang ini ada. Kita kalau misalnya ya kita udah lihat dari dulu ya Innovator Die apa segala macam. Intinya dari kita lihat dulu ke diri kita apa sih yang mau kita buat. Jadi kadang-kadang berawal dari problem. Apapun itu berawal dari problem. Contoh. Kepentok dulu ya Pak? Enggak, apapun yang kita mau buat itu dari problem dulu. Dari problem dulu. Contoh pertama gini. Logic thinking dulu ada Gojek pertama kali. Ya. Problem apa yang mau diselesaikan sama Gojek? Oh iya, supir online kalau misalnya gue bisa panggil ojek zaman dulu ojek pangkalan. Ojek pangkalan. Gimana caranya gue mau manggil ojek pangkalan? Nggak bisa, gue mesti datang ke tempat ojek pangkalannya dulu. Kapulnya dulu. Kapulnya dulu segala macam. Nego dulu. Persis itu. Angkanya variatif. Paling kalau kita ngeliat, wah bahaya nih anak kamu sini. Iya. Bayar goceng. Iya. Wah pelanggan. Kalau motornya bagus beda lagi. Pasti. Begitu kita ngeliat gitu. Jadi apapun, jadi gini, solusi apapun yang diberikan, bisnis apapun yang mau dibuat atau ini itu ngelihat dari what the problem, apa problemnya dulu. Ya. Kita mau menyelesaikan problem apa nih? Nah, zaman dulu, wah kalau ngelihat dari Facebook, gue pengen ngonekin semua orang di seluruh dunia. Betul. Tapi pertama kali dia enggak, cuma di kampus doang. Nah, kampus berubah lagi, gue kampus ini sama kampus ini gitu segala macamnya. Dulu mah ada yang mikirin, ada satu yang kayak gitu. Nah, misalnya kayak kita pingin bikin sesuatu, ya kemarin saya cerita sama Bapak, misalnya kita bilang new normal atau normal, sudah pernah ada, sering sebenarnya, tapi kita nggak sadar. Iya, betul. Dulu, mohon maaf, kejadian bom Bali ada sesuatu yang berubah, tadi saya sempat bicara sama Bapak, itu adalah metal detektor. Sebelum ada bom Bali 1 dan 2 atau Jaya Marriott, metal detektor nggak laku, Pak. Betul. Orang nggak peduli apa itu. Sekarang metal detektor di mana-mana, jadi satpam pegang metal detektor. Satu lagi, ada new normal saat ini sekarang ini. Salah satunya ada apa? Ada thermal gun. Jadi kalau ngelihat jadi udah kayak Jenggo. Thermal, itu ya Pak. Itu ya normalisasi baru dulu. Jarak apa segala pokoknya baru-baru deh. Revolusi industri juga baru sebenarnya dulu. Ya kita buat gitu. Jadi kalau itu kadang-kadang cuma dari passion. Oke, saya ini sukanya kalau passionnya Bapak apa? Audio. Ya kulik lah di audio, apa yang nggak jelas sama orang lain. Oke, ternyata sekarang kalau kita ngelihat orang-orang itu banyak di rumah. Nonton bioskop nggak bisa, bikin hobi. Sepeda Pak, sepeda dari habis ya kemarin. Supaya apa ada habis, karena semua orang berubah hobi. Kemarin tadi saya ditawarin sama temen, ada cupang harga 20 juta. Aduh, saya bilang, oh ternyata peralihan nih. Orang hobi, orang yang mungkin ya tadi tabungannya masih ada atau apa gitu segala macam. Dulu hobinya apa Pak? Saya suka nonton film. Bapak dari segi audio, mau nggak Pak saya bikinin ruang kedap ruangan yang di situ bisa muat 5 orang 6 orang, audionya bagus, jadi Bapak nggak usah keluar rumah, stay at home misalnya, nontonnya di rumah saja selama bioskop belum dibuka. Atau ada teman-teman lagi yang bikin drive-in, itu kan
pengen ngisi sesuatu kekosongan sebenarnya. Betul. Ada yang kayak gitu, ada lagi kadang-kadang ya iseng aja gitu loh. Kenapa ngulik? Jadi gini, keisengan itu kita bikin sesuatu cuma bikin apa? Iseng doang. Ntar jadinya itu ngebuka perspektif kita untuk sesuatu yang baru yang gue bikin apa nih? Oh, gue pernah bikin kayak gini. Ternyata dia bisa untuk ini. Misalnya kayak gini, ini pun dingdong, tapi dingdongnya kecil. Orang nggak kepikiran, ya udah buat apaan? Nggak tahu, bikin aja dulu. Nanti ada masanya. Kelihatannya sih oke lah gitu segala macam. Ya kalau nggak pun dipakai buat kita di rumah, buat hobi kita. Ada orang hobi motor, hobi saya ya bikin mainan, hobi saya ngulik gitu, hobi saya cari duit sama kayak bapak gitu, kita cari duit hobinya gitu. Jadi yang ngomelnya yang samping, Ben duitnya udah bikin macam-macam, masukannya mana Ben? Nah itulah panjang lagi loh saja. Tapi kita bikin sesuatu kalau udah ada problemnya, solusinya yang kita carikan. Ya. Kenapa kita ngulik? Ya karena ada problem. Nah kita lihat lagi problem dari mana? Ya teman-teman kan ada rental, punya barang, punya keahlian. Aset apa yang kita punya dulu? Balik ke aset. Gua nih punya sepeda. Sepeda gua ada 5. Gua bisa bisnis penyewaan sepeda. Iya. Gua punya mobil. Mobil gua ada, kita ngomongin teman-teman, ada bak, ada Grand Max. Duh pusing gitu kan. Mobilnya kan bisa jadi gimana caranya? Antar barang mana? Ke pasar. Ada temen juga yang ini ke pasar kemana apa jual beli gitu. Jadi kalau kita ngeliat diri kita sendiri, aset apa yang kita punya dulu, ngeliat ke dalam dulu, abis takut, udah semua takut udahlah, lewatin masa takutnya tadi. Opportunity-nya cuma 2, ada pintu ditutup, kita cari kuncinya, nggak ketemu, kita dobrak, kita nggak sanggup. Waduh, ada jendela, nggak harus cari pintu lain, ada jendela bisa saya bongkar, saya robak dikit, saya bisa masuk. Nggak harus pintu lain, kadang-kadang bisa jendela, bisa kita ngomongin apa namanya, bisa namanya apa sih, taklatit apapun lah itu. Kita ngelihat kesempatan. Bisa keluar. Mau gimana caranya? Assalamualaikum, tolong. Saya minta tolong. Jangan salah, tolong. Toko samping, Pak Jaki, tolong gitu. Kita punya samping. Iya. Saya bisa minta tolong. Karena yang ketutup, ingat lucunya, semua orang bilang ada opportunity, ada pintu ketutup. Bray, yang ketutup bukan lu sendirian. Iya. Kita ada berapa juta orang-orang itu, ya kita dobrak aja bareng-bareng. Gimana caranya? Itu tadi balik lagi. Lo mau temenan apa sendiri? Oke. Gue sendirian dobraknya nggak sanggup. Tapi kalau kita bareng-bareng ya sanggup lah pasti. Mau ngeruntuhin apa sih bareng-bareng? Apa tadi? Prinsipnya apa tadi? Bambu tadi apa? Rumpun bambu. Nah bahasanya dia rumpun bambu gitu loh. Rumpun bambu. Jadi opportunity itu ada. Sama tadi kita kekuncinya nggak sendirian. Kita bisa minta tolong. Wah, kartu kunci. Wah, ruangannya lagi banyak. Enaknya sekarang cuma 1, Pak. Miskinnya bareng-bareng. Tinggal naiknya seperti apa? Naiknya bisa bareng-bareng lagi. Tapi ya tadi dobrak pintunya. Kalau sendirian saya nggak kuat pasti. Bareng-bareng. Tapi kalau bareng-bareng, oke kita berempat nih. Gedor, dadadadad. Wah, hancur dikit-dikit. Gantian deh lu ya sekarang. Gedor terus. Itu dia tadi. Ya sama lah kita ngobrolin Bapak keliling-keliling juga banyak ketemu teman-teman kan. Ternyata saya juga kenal teman-teman yang ikutan di Bapak juga. Wah, teman-teman saya juga. Gitu sih Pak. Ya proses kita untuk melakukan sesuatu, mencoba sesuatu pasti ada bayar harga. Yang tadi bilang ini rugi, ini untung, tapi di balik semua kerugian ternyata kita untung. Ya kan tadi. Setuju. Ternyata kita belajar sesuatu. Belajar dari step ini dan akhirnya kita jadi naik. Seperti yang kita bahas tadi bahwa justru yang membatasi kita itu nggak ada selain dari diri kita sendiri, nggih Pak. Kata dia. Batasannya itu nggak ada dan semua itu terpampang untuk kita belajar. Nah, tinggal kita mau mencobanya. Nah, dari sekian banyak kita mentoring orang, termasuk Pak Zaki, intinya apa sih Pak? Apa nawaitunya kita ini untuk bisa nolong banyak orang supaya kita bisa mengingkari orang-orang untuk bersama-sama senyum gitu loh Pak. Gini, setiap orang itu ketika diajak untuk membangun bisnis yang berpikir adalah duit. Saya punya duit, ingin membuat sesuatu untuk menghasilkan duit. Terus pertanyaannya adalah, apakah orang yang nggak punya duit nggak boleh bisnis?
Jadi definisinya bisnis itu apa sih sebenarnya? Iya. Ya kan kalau orang nggak punya duit berarti nggak boleh berbisnis dong kalau definisinya seperti itu. Iya. Ya kan? Iya. Kalau Padahal semua udah punya kesempatan yang sama punya gitu. kesempatan yang sama. Kalau boleh saya definisikan itu, bisnis itu adalah membangun nilai kebermanfaatan. Mantap. Jadi membangun nilai kebermanfaatan yang prosesnya dilakukan secara sustainable, terus menerus, sehingga nilai kebermanfaatan itu bisa dirasakan oleh orang banyak. Ya. Jadi duit itu hanya salah satu efek, Pak. Salah satu efek malah. Salah satu efek dari apa yang kita lakukan dalam berbisnis. Nah, coba gini, paling mudah adalah gini. Abang pernah berbisnis? Iya. Pernah rugi? Pernah. Hancur banget. Jujur ya. Hitung-hitungannya kan kalau saya bermodalkan sekian, kemudian kita Terima. buat produknya, kemudian kita tawarkan ke konsumen, Ya. hitung-hitungannya saya untung sekian. Ya. Aku rugi. Kan aneh gitu. Ya. Ada ruginya gitu. Hmm. Nah, kalau kita membangun prinsipnya berdasarkan nilai kebermanfaatan, tidak ada yang sesuatu yang rugi dalam berbisnis. Manfaat yang sana tapi nggak manfaat yang sini gimana? Balik lagi tadi di Balik. awal, tadi itu, yang kita anggap rugi itu bisa jadi kos yang harus kita keluarkan untuk belajar. Oke dia. Dalam. Bahasanya sekolahnya mahal. Sekolah itu kan bayar. Sekolahnya mahal, Pak. Kita niatnya nggak sekolah sebenarnya. Iya. Tapi ternyata Tuhan itu, lu belum sampai ke sana. Iya. Lu belajar dulu belum sampai ke sana nih. Iya. Nah, kos itu yang harus dibayar sebenarnya. Iya. Tapi kalau kita berpikir bahwa wah, saya rugi, sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Kalau kita sudah merasa rugi dan kita merasa masuk ke dalam jurang, naiknya susah. Tapi kalau kita berpikir positif, oke, ini pelajaran yang harus saya ambil dan ini kosnya. Berarti nextnya saya nggak boleh melakukan kesalahan-kesalahan itu. Nah, kemudian gini, besarannya bisnis itu tergantung seberapa besar manfaat yang bisa kita deliver ke orang banyak. Betul. Nah, biasanya yang para pebisnis pemula itu tidak tahan. Pengennya itu, oh yang di sana itu, Pak ini bisnisnya udah gede banget, enak dia menjalani bisnisnya. Yang dilihat yang di atas semuanya, tapi tidak pernah mereka melihat di titik awalnya para pengusaha besar itu menjalani bisnisnya seperti apa, jatuh bangunnya bagaimana mereka memulainya. Tidak pernah melihat itu. Yang dilihat adalah ketika sudah besar. Iya. Ketika udah jadi bintang ya. Nah itu yang kita tularkan kepada teman-teman bahwa membangun bisnis itu sebenarnya mudah kok. Mudah. Jadi apa kira-kira yang Anda bisa lakukan yang sekiranya itu bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Ya. Contoh misalnya kalau kita jualan makanan, apa yang Anda harapkan dengan berjualan makanan? Pada prinsipnya jualan makanan itu bisnisnya apa sih sebenarnya? Ya. Apakah kita ini saya kasih makanan Anda bayar? Kalau itu yang diharapkan, ya kita akan pusing dengan duitnya aja. Dan keinginan kita pasti akan terpacu. Semakin banyak kita punya duit, semakin tinggi keinginan kita. Ya. Tapi kalau prinsip kita berbisnis makanan adalah kita melayani orang makan, kita nggak berpikir duit itu pasti akan datang sendiri. Ya. Kalau prinsip kita melayani orang makan, orang pasti akan nyaman makan di situ. Kenyamanan itu yang membuat orang akan repeat lagi untuk datang ke niatnya dulu ya. Niatnya itu. Nawa itunya tadi. Balik lagi ke nawa itu. Nawa itunya apa? Pembicaraan makin seru nih, Pak.
Tapi kita akan lanjut di sesi yang selanjutnya. Kita akan ngeteh dulu, Pak. Oh, boleh. Ya. Sedap. Oke. Aja, Pak. Yuk kita minum lagi. Ya, minum Ya. lagi. Mantap. Bir ini. Minuman ada warnanya, Pak. Sama dengan kehidupan kita. Ada putih, ada coklat gitu ya, Pak. Iya. Dan bahasanya asik. Jadi tadi sempat kita bahas tentang spiritual bisnis. Spiritual bisnis. Dan makanya akhirnya kita punya mindset yang berbeda tentang cara menyikapi bisnis. Iya, iya. Jadi bukan hanya semata-mata ini hitung-hitungan matematika ya, Pak. Tapi Ada matematikanya tetap ya, ada. tetap ada matematika. Tapi ada hal khusus yang sebenarnya terselip di situ untuk kita punya mindset berbeda untuk menyikapi bisnis. Ya. Nah, bicara tentang masalah pandemi, kita nggak akan pernah selesai bicara tentang masalah-masalah. Tapi kita bicara tentang solusi dan menyikapi kondisi seperti ini. Apa sih, Pak, yang kira-kira mendorong Bapak Om Benny? Kira-kira apa yang mendorong Om Benny kira-kira tetap bisa bertahan dengan kondisi seperti ini selain juga punya banyak kesempatan? Ada namanya corporate culture. Corporate culture, oke. Oke, corporate culture itu gini, apa yang kita kembangkan untuk corporate spiritual apa segala macam. Corporate culture mungkin di sini. Kita punya tagline adalah making people happy. Box making people happy. Batik making people trendy katanya gitu. Tujuannya adalah membahagiakan orang lain. Asik ya. Ya, bahagia. Jadi apapun yang kita mau buat, misalnya saya ingin buat game, saya cuma satu. Gimana caranya orang bahagia melihat game itu? Kalau kita ingin bikin sesuatu, gimana caranya? Misalnya tadi saya bilang gini, saya punya ini air, warnanya putih, Ya. nggak dingin pula, Ya. agak sedikit butak. Ya. Saya bikin bapak nggak happy kan? Tapi kalau airnya saya buang, saya cuci dulu, air putihnya saya tambahkan gula, ada gulanya, ada rasa manisnya, oke. Ada tehnya, dicelupin, berwarna. Wah, kalau orang bilang, wah, nggak ada minuman berwarnanya apa nih kalau kita bertamu gitu kan? Itu tambahan dua hal itu sebenarnya sama dari air putih, tapi ada tambahan dua itu kecil, nggak usah gede-gede kecil, tapi itu bikin orang jadi bahagia. Jadi apa yang kita mau terapkan di sini adalah gimana caranya kita membuat orang bahagia. Bahagia dengan gampang. Gimana tadi caranya? Oke, anak kecil biar bahagia kasih permen bahagia misalnya. Nah, kita tambahkan hal-hal kecil itu. Apapun yang kita mau buat berawal dari ingin buat orang lain bahagia. Udah itu aja sebenarnya. Walaupun bikinnya harus bahagia, ya harus. Kalau kita nggak bahagia bikinnya, kayak orang bilang bikin masakan nggak enak, orangnya lagi nggak enak hatinya. Tapi kalau bikin masakannya enak, orangnya jadi lebih enak. Kalau dimasakin sama istri, masakan paling enak di dunia, gitu. Selain emang enak beneran, takut digampar juga kayaknya. Nggak, tapi emang bener enak karena bikinnya pakai cinta. Nah, kalau dari saya pribadi sama tim di sini adalah kita gimana cara kita bikin making people happy, gimana membuat orang lain bahagia. Goals-nya adalah itu, tools-nya bisa apapun, gimana caranya bisa bagaimanapun gitu. Ya tadi ya, oh ya bikin people happy ya, tambahin tadi bikin game, bikin apa, bikin alat atau bikin interaktif atau bikin multimedia atau bisa kalau dari bidang Bapak bikin audio. Nah, itu apa namanya? Ada tagline-nya dalam situ tuh. Itu tuh ada cuci tangan 1 dan cuci tangan 2. Nah, cuci tangan 1, cuci tangan 2. Satu itu versi ya tadi, versi seriusnya. Versi karena kita serius. ngasih taunya adalah gimana lu harus cuci tangan. Ya. Tapi ada versi biar orang lain sedikit tertawa karena katanya tertawa itu dosis imun kita lebih baik kalau ketawa kita itu lebih inian. Nah, kalau misalnya bahagia, Bapak bahagia katanya yang paling parah itu dari badan kita fungsi endorfinnya kebentuk kalau misalnya badan kita bahagia. Hati yang gembira, Pak. Hati yang gembira gitu kan. Nah, kalau Pak Jaki bilang bahagianya gimana? Itu tadi spiritual, Iya. bukan ritualnya. Benang merahnya adalah memberikan kebermanfaatan, Pak. Kalau Pak Jaki bilang bermanfaatnya bagaimana? Tadi saya bilang saya bikin manfaat orang lain adalah bikin orang lain bahagia. Betul. Bikin tim saya bahagia, ya jelas harus. Gimana caranya bikin mereka bahagia? Ya kasih gaji, kasih bonus, kasih. Nah itu tim.
orang lain bahagia, oh gamenya lucu ya, anak lain ketawa, ya. Segampang itu. Bermanfaat tuh ada dua, internal eksternal. Internal kita sendiri, keluarga kita, tim kita. Eksternalnya buat orang lain yang menikmati. Audionya bagus banget Pak, keren banget audionya, gue mendengar audio kayak gini. Itu kan bahagia Pak kalau denger kayak gitu. Tapi kalau bisa Bapak lagi ngeset audio gitu, teman-teman lagi ngeset audio, Pak, kok suaranya agak kresek-kresek ya Pak ya? Kenapa ya Pak? Atau pas lagi nyanyi, penyanyinya suaranya nggak enak, jadi nggak enak di hati kita yang dengerin juga. Padahal kita ngesetnya udah semalaman gitu, macam-macam lah. Gitu sih Pak, dari saya itu aja sih. Making people happy, kalau kebahagiaan, mentransfer supaya orang tersenyum gitu, ikut bahagia. tersenyum, Apapun mau bahagia, mau bilang keren, mau bilang apapun, terserah dia lah. Gitu. Tapi kita nggak bisa bilang itu. Yang penting buat kita ingin bermanfaatnya dengan buat yang bahagia. Betul. Hati-hati. Dan tadi saya lihat sih benang merahnya ketika kita membahagiakan orang lain juga punya muatan yang sama untuk membahagiakan yang lain. Jadi multiplikasi ya Pak ya. Jadi dari saat itu saya mentransfer senyum dan senyum ini kemudian dibagikan ke orang lain. Betul. Jadi moto itu yang kemudian akhirnya berkembang dan bisnis ini jadinya saya nggak tahu berapa bisnis yang ada di sini. Saya lihat di sini ada, di sini ada semua. Bisnis apa ya? Jelas. Ya gitulah pokoknya Bisnis intinya happy Pak, bisnis happy ya. Jadi kalau bisa dibilang apa sih bisnisnya? Ya itu tadi. Kita itu interaktif multimedia sama game, tapi ada beberapa yang lainnya juga. Tapi intinya adalah ya tadi tujuannya semua sama, manfaat bagi orang lain sama tambahan making people happy. Ya, ngawali dari sebuah hal, sebuah tantangan lah Pak ya. Sebuah tantangan dan akhirnya kita punya inovasi. Dari inovasi kita mencoba trial ini, coba ini dan akhirnya dan meskipun memang kita harus belajar. Dan ketika belajar kita pasti akan bayar harga. Bayar harga harus siapkan waktu, siapkan dana, dan mungkin kalau dihitung untung dan rugi mungkin ada beberapa rugi, tapi kita belajar sesuatu. Nah, seberapa sih dampaknya ketika kita menularkan kebermanfaatan itu buat orang lain, Pak Zaki? Seberapa apa? Dampaknya. Seberapa dampaknya? Gini, di tempat ini terbuka buat siapapun. Nah itu. Terbuka buat siapapun dan kita sangat welcome sekali siapapun yang akan datang sini. Dan kita juga tidak segan-segan untuk menularkan apa yang. Jadi apa Pak? Rumah solusi gitu Pak? Belum kita namanya. Rumah solusi. Tapi kita nyebutnya di sini, ini kan daerahnya namanya Duren Sawit. Oh, Duren Kalau Sawit. kita nyebut, lu ada di mana? Di desa. Oh di Desa. Di desa. Filosofinya adalah ini daerah perkotaan, tapi kita membangun environment desa. Orang desa itu gimana sih? Guyup. Ya orangnya guyup, ramah, Tertawa. suka membantu kanan kirinya, gotong royong dan sebagainya. Itu yang kita kembangkan. Karena kita merasa bahwa sebelum pandemi kita, kalau sudah sampai di level karirnya yang tertinggi itu kita sudah lupa dengan diri kita. Iya. Kalau sudah lupa dengan diri kita, lupa dengan sekitarnya. Kalau di sini dibilang bahwa kaya itu bukan perkara Anda seberapa banyak yang Anda miliki. Iya. Saya bikin tulisan ini, duit bukan segalanya, apalagi pas nggak ada. Pas nggak ada. Jadi di sini kaya itu seberapa banyak nilai pemanfaatan Anda yang bisa dirasakan orang banyak, itu kaya. Iya. Jadi kalau Anda mau menjadi orang kaya, nggak usah nunggu punya banyak duit. Anda punya uang 10.000, kemudian di sebelah Anda ada orang yang membutuhkan untuk makan, dan Anda kasih uang 10.000, Anda sudah kaya. Anda punya uang 1 miliar, tetangga Anda kelaparan, Anda miskin. Ketika dia di Maja ya Pak? Sudah Bapak juga. Tetangganya kelaparan kok. Diam aja, Iya. miskin. Iya. Jadi kaya itu perkara mental, bukan perkara apa yang kita miliki. Kalau kita sudah menyiapkan mental kita menjadi orang kaya, Tuhan pasti akan memberi, ya, karena kita sudah siap. Dan teman-teman di sini sudah membuktikan. Dulu yang dimiliki apa, sekarang punya apa? Kayak Clinton Fang ya.
Nah, Dulu saya gitu. Semenjak saya kocak juga. mungkin sekarang kita lagi nggak punya apa-apa juga dalam kondisi yang sekarang ini. Tapi posisinya sudah berbeda dengan yang dulu. Iya. Mungkin sama nol ya, posisinya sama nol ya. Dulu mungkin benar-benar nol. Iya. Tapi nol kita sekarang mungkin bisa jadi di kecepatan sekitar 70, 80 bisa jadi. Iya. Karena kita juga sudah bisa menyikapi dulu nggak ada duit, terpaksa harus gaji karyawan, gimana caranya ya? Dengan kondisi yang sama, ini bentar lagi gajian nggak ada duit gimana? Bentar deh, tenang. Ya, mintalah sama yang di atas sana. Masa yang nggak dikasih solusi? Karena yang kita lakukan, ya kita melakukan aja. Dan kita tidak pernah menyinggung hasilnya nanti seperti apa, karena itu sudah wilayah Tuhan. Betul. Ya sudah, serahkan aja. Yang jelas bahwa kita berbisnis adalah memegang prinsip-prinsip yang sudah Tuhan ajarkan. Ya jujur, amanah. Yang disampaikan ya apa adanya. Sehingga kita juga tidak akal-akalan. Ya. Justru dengan kondisi pandemi itu kan harusnya menyadarkan kita bahwa yang selama ini sebelum pandemi kita semua kecukupan, yang terjadi adalah semakin tingginya keinginan manusia. Apa yang terjadi? Hidupnya berlebih-lebihan. Ya. Yang katanya kita kerja untuk Makan. nyari nafkah buat keluarga. Ya. Ternyata nggak pernah pulang Pak kita Iya. kerja. Berangkat pagi, pulang tengah malam, habis itu tidur sebentar, di Makan rumah, lagi. berangkat lagi. Lah katanya nyari nafkah buat keluarga. Kok nggak pernah kumpul sama keluarga? Kan aneh gitu. Iya. Justru ini menyadarkan bahwa oh iya ya, selama ini waktu saya banyak di luar rumah, tidak bersama keluarga. Saya kira saya dikumpulkan lagi nih sama keluarga. Doa istri dijabah itu Pak. Nah iya, Doa istri amanah dijabah. bisa cengkrama sama istri. Iya. Kalau itu kita mengambil hikmah dari pandemi ini, wah iya. Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari situ. Iya. Ada ruang di mana kita makin intens sama keluarga, duduk sama-sama di meja makan, kemudian saling membagi keceriaan bersama dengan keluarga. Justru itu kebahagiaan yang selama ini kita mau capek, tapi kita tinggalkan. Nah ini sekarang diingetin ini. Kita kasih momen lu untuk yang katanya pengen hidup bahagia bersama keluarga. Tapi mau belajar nggak gitu ya? Nah, Disentil ini, sentil sebulan, 2 bulan, kok nggak berubah-berubah 2 bulan. Doanya dijabah mulu sama Iya. Allah. Doa istri sama anak dijabah ya. dan kalau kita ngambil momen ini adalah selama ini cari duit, lu harus belajar sesuatu deh. Gua kasih waktu nih. Sekolah kan juga harus ada waktunya kan untuk belajar. Nah ini kita dikasih waktu ini untuk belajar. Asik. Asik ngobrol tentang bagaimana kita punya mindset yang baru untuk menyesuaikan kondisi seperti ini. Nggak lepas namanya kita terus berproses untuk jadi dewasa. Kalau kita terus jadi anak-anak bayi ya berarti kita hanya siap dengan makanan yang empuk. Tapi orang dewasa harus siap dengan makanan keras. Artinya kondisi apapun di sana ya kita harus siap dan harus berani untuk mencoba. Pandemi mungkin masih kita alami dan kita nggak kemudian makin terpuruk hanya melihat pandemi ini sebagai satu kesulitan yang terus menghantui kita bergerak. Nah, ada beberapa solusi-solusi yang mungkin bisa kita sharingkan sama-sama baik dari company Ibok ataupun dari firma Rahmani. Kita tahu ada beberapa dari brand kita juga ada beberapa solusi-solusi alternatif. Intinya solusi ini bisa dipakai sebagai satu produk buat teman-teman ataupun teman-teman yang ingin bangun bisnis sama-sama, baik itu dropship, reseller, semua terbuka. Dan memang kita harus menyesuaikan. Selama ini mungkin kita nggak beradaptasi dengan online, hanya beradaptasi dengan online. Yang akhirnya kita nggak pernah intens dulunya dengan visual, saya sekarang juga harus belajar dengan visual. Artinya orang mau nggak mau harus switching atau pivot ataupun menyesuaikan dengan hal-hal baru, meskipun kita harus siap untuk belajar. Bukan menurunkan standar kita untuk nggak punya presisi, enggak, tapi itulah proses kita untuk jadi
punya core bisnis yang baru. Nah, apa nih pesan-pesan dari Om Benny, terus Pak Zaki buat teman-teman event, teman-teman praktisi, apapun teman-teman di dunia event yang sekarang ini juga mengalami hal yang sangat luar biasa terpuruk karena event kemarin PSBB lagi dan akhirnya cancel. Apa sih message-nya untuk mereka tetap survive? Jadi yang tua. Ya, Jagonya bagian dia. Gak enak kalau gue dulu. Jam terbangnya beda Pak ya? Jam terbangnya beda ya? Udah mulai menghitam sekarang. Tadinya putih semua Pak. Tapi terbalik tadi katanya ada yang malah menghitam Pak. Iya, dia bukan menghitam. Dia tadi semua putih menghitam semua. Jadi mulai menghitam sekarang. Gitu. Gara-gara mentoring orang. Gue Pak Jaki. Iya. Gini, pandemi itu saat ini kalau kita menganggap ini adalah kondisi ini adalah masalah, kita tidak akan pernah beranjak dari masalah. Tapi kalau kita menjadikan ini momentum untuk bergerak, kita akan mendapatkan kesempatan besar. Kuncinya adalah pelajari apa yang menjadi behavior orang saat ini. Kalau Anda bisa menemukan itu, istilah peluang. Orang mulai di rumah, banyak di rumah, aktivitasnya sudah mulai jarang keluar. Nah, pelajari apa yang mereka lakukan selama di rumah. Pasti nanti akan ketemu opportunity-nya. Kalau itu kita bisa menemukan itu, bisnis besar siap menunggu Anda. Jangan lelah, jangan berhenti untuk bergerak, tetap semangat, pasti kita akan bisa. Iya, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Ragu. Ada pelangi sampai hujan. Jadi ya nggak lepas namanya kita terus nawa itu bahwa semua proses itu menuju kita ke tangga yang lebih atas. Dari tangga ini selalu ada proses kita belajar. Naik ke tangga berikutnya kita terus belajar. Artinya kita nggak putus untuk belajar, tetap semangat dan terus mengembangkan diri. Tinggal menikmati momen kira-kira apa yang bisa kita tangkap dari sebuah kesempatan dan akhirnya menjadi sebuah peluang. Nah, kalau dari Om Benny apa nih pesan-pesan buat teman-teman? Ya hampir temennya, keluarganya, semua orang event soalnya. Apa sih ya, pesan-pesan buat teman-teman di sana? Lihat tadi salah satu Pak Jaki benar, terus lihat diri sendiri juga, kita mampunya apa, kita bisanya apa, aset kita punya. Sama satu lagi sih, pada saat ya kita bilang teman-teman itu sekarang pada di posisi yang mungkin jauh lebih baik dibanding dulu pada saat mulai usahanya kayak gimana. Ingat itu balik lagi sejarahnya ya sejarahnya balik lagi. Miskin mungkin ya udahlah, mungkin orang ya gue lupa miskin gitu loh, tapi ada ya lu dimiskinin lagi. Gimana caranya? Jangan takut, mungkin lebih susah dulu dibanding sekarang. Dia udah punya expertise ya, dia udah punya barangnya, ada yang nyicil, ada yang emang udah lunas, ya pergunakan apa yang dia udah punya. Knowledge-nya udah ada, kurang apa gitu. Atau wah gue baru mulai usahanya, persis itu enak banget. Kenapa? Dia mulai usaha di saat lagi susah, cari opportunity-nya benar. Kedua adalah dia pada saat dia tetap mau jadi pengusaha, ada satu pertanyaan biasanya kita tanyakan ke teman-teman, yakin lo mau jadi pengusaha? Atau biasanya pertanyaan satu lagi tanyakan juga, siapa yang nyesel jadi pengusaha? Siapa yang nyesel jadi pengusaha? Nah, tapi kalau dia ngelihat, dia ini baru mau mulai, kita ngomongin orang baru mau mulai, di saat yang paling tepat. Kenapa? Pada saat lagi susah, dia bisa bertahan, dia bisa hidup, dia jadi pemenang, dia akan bisa survive badai apapun yang bakal terjadi berarti ya, karena ini badai paling besar selama mungkin sepanjang dari saya mulai hidup kali ya. Karena saya nggak ngerasa zaman perang ya, maksudnya nggak ngerasa zaman perang. Ini badai paling besar bagi seorang pengusaha saat ini setelah Perang Dunia Kedua. Pasti itu kan. Dan orang dunia merasakan hal yang sama. Persis banget saya bilang, lo jadi miskin sama nggak sendirian. Miskin nggak sendirian. Miskin nggak sendirian, semua orang lagi miskin. Maksudnya miskin itu
yang pasti adalah kalau cuma masalah duit balik lagi, ya aduh nggak ada modal ya, nggak ada ininya gitu segala macam ya, oke lah, ada beberapa cara. Tapi yang pasti eh, kita lihat dulu balik lagi. Kalau bisa tadi saat ini alhamdulillah dikasih kecukupan, ada 2 tangan 2 kaki, Ya. ada otak. Saya bilang, lu mau nggak dibayarin tangan lu 500 juta, satu jari tangan dibayar 500 juta, mau nggak? Nggak mau, berarti itu modal lu. Lo hitung sekarang semua di badan lo itu berapa miliar, berapa ratus miliar atau berapa triliun, tergantung lu hargain diri lo sendiri. Ada yang lo jual ginjal apa enggak lah gitu maksudnya. Ya itu nanti ketemu, ya harus intinya manfaatkan aset yang sudah ada. Kalau kita bisa manfaat dari aset yang sudah ada, knowledge yang kita udah punya, bikin sesuatu, kebukalah satu opportunity. Lo enak bisa ngomong ya, dia bilang saya bikin sesuatu, mungkin nanti bisa dilihatin juga, saya bikin sesuatu, kita bikin sesuatu di sini pun ya sama. Problemnya adalah mencoba mencari apa itu new normal, apa itu ini ya, baru lah kayak gini-gini nih. Ini bikin vending machine lah. Solusi selalu ada, dari nanti beberapa solusi dan apa yang dilakukan oleh Ipok nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Ya. Dan di situ karena hasil ngulik, hasil inovasi, hasil kreatif, hasil mungkin nggak tidur. Pasti ya. Nggak tidur. Pasti kayaknya. Nah, semua dikombin, semua software, semua hardware dikombin jadi satu, dan akhirnya jadi satu produk baru. Nah, kita nggak akan pernah kehilangan kesempatan, kita nggak akan pernah kehilangan peluang, karena sebenarnya aset yang Tuhan kasih buat kita adalah Keseluruhan sekali. kita Atas sampai bawah lihat lagi. Sudah komplit sudah komplit. sebagai Tinggal- modal. Iya, tinggal kita mau mencobanya, tinggal mau kita ngerubah posisi seperti apa. Nah, oke, teman-teman, karena waktu terbatas dan kita harus menyudahi bincang-bincang kita sore ini, tapi jangan lupa bahwa kita tetap saksikan acara tayangan ini di link YouTube CSA Indonesia atau SVI Indonesia. Jangan lupa subscribe, klik, dan bunyikan loncengnya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk tetap semangat, jangan lupa untuk tetap berusaha lebih, bahwa kesempatan itu ada pada saat kita mencoba sesuatu hal yang baru. Kita tarik benang merahnya bahwa semua apa yang kita lakukan itu supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain dan diri kita. Semua kembali ketika apa yang kita tabur, balik lagi apa yang kita tuai. Oke, teman-teman, tetap semangat. Jangan lupa kita terus bangkit, jangan sampai bangkrut. Oke, selamat sore. Salam Indonesia.